Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan presentasi materi untuk UAS mata kuliah MPA yang mengenai beriman kepada malaikat serta makhluk gaib dunia. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kiriman Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul, kita digolongkan kepada umat yang mencintai dan dicintai oleh beliau, dan mudah-mudahan kelak kita bisa bersama beliau di surganya. Sebagaimana sabda Rasul, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Baiklah, yang sama-sama menghormati Ibu Putih Dewi selaku dosen pengampu pada mata kuliah materi pembelajaran akidah akhlak, dan sama-sama kami hormati teman-teman yang seperjuangan dengan kami. Baiklah, kita masuk kepada materi, artinya beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat artinya kita meyakini dengan sebetul-betulnya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan makhluk gaib yang berasal atau diciptakan dari cahaya, dan itu bisa kita sebut dengan malaikat. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan, makhluk yang sangat patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada bermacam-macam tugas yang Allah berikan kepada malaikat tersebut. Sungguh sangat banyak malaikat itu, akan tetapi di sini akan kita bahas mengenai 10 malaikat yang sering kita dengar. Yang pertama kita masuk kepada malaikat Jibril. Adapun tugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu. Adapun cara kita untuk mengaplikasikan atau cara kita untuk beriman kepada malaikat Jibril dan tugasnya ini adanya bahwa malaikat Jibril ini telah menyampaikan wahyu kepada makhluk-makhluk Allah yang mulia, seperti halnya kepada nabi-nabi dan para rasul, seperti halnya kepada Nabi Daud seperti kitab Zabur, kepada Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil, dan kepada Nabi Muhammad kitab suci Al-Quran. Cara beriman kita kepada kitab suci Al-Quran yakni dengan kita mengaplikasikan atau melanggengkan terus dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita untuk selalu di setiap waktunya untuk membaca Al-Quran, merenungi dan mentadabburi Al-Quran tersebut. Sekarang alangkah anehnya ada juga orang-orang yang berbicara dan mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi sangat jarang sekali atau mungkin benar-benar jarang sekali mereka membaca Al-Quran tersebut. Mereka hanya membaca Al-Quran tersebut di kala waktu-waktu tertentu saja, seperti halnya ada musibah atau ada orang yang meninggal dunia. Pada saat itulah mereka membaca Al-Quran. Setelah biasanya 3 hari, setelah 3 hari tersebut mereka juga melupakan membaca Al-Quran itu lagi. Dan hendaknya kita selaku umat yang mengaku beriman, hendaknya kita selalu membaca dan merenungi Al-Quran tersebut.
Selanjutnya kita masuk kepada malaikat yang kedua, yaitu malaikat Mikail. Adapun tugas malaikat Mikail ini yaitu menyampaikan membagi rezeki. Cara kita untuk beriman atau mengaplikasikan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai tugas malaikat Mikail ini yaitu jika seandainya kita memiliki harta, kecukupan harta ataupun harta berlebih, itu hendaknya kita bisa mempergunakan harta tersebut untuk kemaslahatan umat atau untuk membantu umat yang membutuhkan. Kalau seandainya kita nampak ada orang yang membutuhkan, kita salurkan kelebihan rezeki kita tersebut kepada orang yang membutuhkan tersebut. Itulah bentuk pengaplikasian dari tugas malaikat Mikail ini. Selanjutnya kita masuk kepada malaikat Israfil, yaitu tugasnya menjadi sangkakala. Cara kita mengimani tugas malaikat Israfil ini adalah kita harus senantiasa melakukan kebaikan dan amal soleh, dan kita harus benar-benar yakin bahwa hari pembalasan itu pasti nantinya akan datang dengan pertanda ditiupnya sangkakala yang pertama dan kedua oleh malaikat Israfil tersebut. Dan selanjutnya kita masuk kepada malaikat Israfil. Adapun tugas malaikat Israfil ini adalah mencabut nyawa. Adapun bentuk pengaplikasian atau bentuk kita bentuk beriman kita kepada malaikat Israfil ini artinya dengan kita selalu melakukan amal kebaikan dan kita berusaha untuk menghindari segala macam bentuk amalan-amalan keburukan, karena apapun bentuk pengaplikasian keimanan kita di dalam hidup, apakah kita beriman atau tidaknya, nanti pada saat kita mengalami sakaratul maut, maka keseringan kita atau kecenderungan kita melakukan hal tersebutlah yang akan tampak di saat kita sakaratul maut tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari buruknya atau dari su'ul khotimah nantinya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa husnul khotimah. Kita masuk kepada malaikat Munkar dan Nakir, yang mana tugas kedua malaikat ini adalah menanyai manusia di alam kubur. Cara kita meyakini atau mengaplikasikan keimanan kita kepada kedua malaikat ini adalah seperti hal tadinya, kita dengan cara kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, dan kita bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita dari buruknya amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena hal tersebut nantinya pasti akan berdampak besar kepada kita di alam kubur. Seperti apa amalan kita di dunia, nantinya sebelum kita sampai ke alam akhirat, kita akan melalui dulu namanya alam barzakh, di mana di situ kita akan ditanya tentang siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa kitab kita, kemana kiblat kita. Makanya kehidupan dunia ini harus senantiasa kita jadikan ladang amal agar bisa kita terhindar dari azab kubur dan bisa menjawab pertanyaan dari kedua malaikat ini. Selanjutnya kita masuk kepada malaikat Raqib dan Atid, yang mana tugas kedua malaikat ini adalah mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Di sini bentuk pengaplikasian keimanan kita kepada kedua malaikat ini artinya kita harus senantiasa bisa menjaga segala macam bentuk pergaulan, segala macam bentuk tingkah laku, gerak-gerik kita. Karena apapun yang kita lakukan, walaupun itu di keramaian atau itu di tempat yang sunyi sekalipun,
kita tidak akan terlepas dari catatan kedua malaikat ini. Karena dimanapun kita berada, pasti mereka selalu mengikuti kita. Untuk itu maka kita selalu mengerjakan kebaikan dan kita tinggalkan segala macam keburukan. Selanjutnya kita masuk kepada malaikat Malik. Dapat tugas malaikat Malik ini yakni menjaga pintu neraka, dan kita masuk kepada malaikat Ridwan yakni malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu syurga. Alhamdulillah, ibu teman-teman semua. Sekarang kita masuk kepada beriman kepada makhluk yang kedua, yakni kepada jin. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk gaib yang lain yang bernama jin. Yang mana jin ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nyala api. Kita meyakini jin ini bahwa jin ini Allah Subhanahu wa taala utus di dunia atau ciptakan di dunia itu sama halnya dengan kita manusia. Jin diciptakan ke dunia untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat dalilnya dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Selanjutnya kita masuk kepada makhluk gaib yang ketiga, yaitu iblis. Kita mengetahui bahwa iblis adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari api. Iblis ini dulunya adalah makhluk Allah yang sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan iblis ini disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi dengan kesombongan dan keangkuhan iblis ini, ia tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan akhirnya Allah murka dan Allah laknat jin ini. Dan ketahuilah bahwa iblis ini adalah makhluk Allah yang selalu berusaha menjerumuskan dan mempelesetkan kita di dunia agar nantinya kita bisa sengsara di neraka bersamanya. Untuk itu mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita dari godaan iblis ini, yang mana tugas iblis ini adalah uruskan kita untuk membuat kita jauh, membuat kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata. Baiklah teman-teman semua, mungkin itulah materi kita mengenai iman kepada malaikat serta makhluk lainnya. Mudah-mudahan segala macam bentuk penyampaian materi dari anak, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala macam bentuk kekeliruan atau kekhilafan anak dalam menyampaikan, mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk kekilafan dan diampuni. Aku lihat Rasulullah al-Azim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum